bertemu kembali bersama Mimin di Alur Cerita Film pada hari ini. Saya berdoa dimanapun kalian berada serta apapun yang sedang kalian perjuangkan pada saat ini, Tuhan akan senantiasa menolong kalian, menguatkan serta memberkati kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film karya Ridley Scott yang berjudul Exodus, Gods and King. Baik, tidak perlu berbulan-bulan lagi, langsung saja kita gaskan Syahkolai. Musa adalah anak adopsi dari putri Firaun. Ia dibesarkan serta dididik dalam istananya Firaun. Musa belajar seni bela diri, politik, kebudayaan, dan lain-lainnya. Keahliannya serta kecakapannya sangat luar biasa. Bahkan ia lebih dipercaya oleh Raja Firaun untuk menggantikannya daripada anaknya Ramses II. Akan tetapi karena darah yang mengalir dalam tubuh Musa bukanlah darah bangsa Mesir, maka tahta kerajaan harus diserahkan kepada Ramses II. Dalam film ini diperlihatkan bahwa bangsa Ibrani sudah menjadi budak Mesir sekian ratus tahun lamanya. Mereka dipekerjakan untuk membangun kota Paiton. Mereka dipaksa kerja rodi siang dan malam dan tidak diberi ampun jika melakukan kesalahan. Perilaku kejam itu membuat mereka terus berseru kepada Tuhan agar menolong mereka dan membebaskan mereka. Saat orang Ibrani terus berseru kepada Tuhan, keberadaan Musa di istana mulai tergoncangkan. Ramses yang mendapat informasi dari Raja Muda tentang Musa yang bertemu dengan Nuh, tetua bangsa Ibrani di Paiton, dan juga membunuh 2 prajurit Mesir, memaksanya agar berterus terang tentang siapa dirinya. Sampai akhirnya ia diasingkan dan bertemu dengan Zipora, putri dari Yitro, lalu menikah dengannya. Yes! Ketika Musa mengembala domba, ia menerima penglihatan dari Tuhan. Terlihat semak yang mengeluarkan nyalaan api, tetapi daun dan rantingnya tidak terbakar. Ia melihat Tuhan di gunung itu dalam rupa seorang anak laki-laki. Ia mengutus Musa untuk pergi kepada kaumnya orang Ibrani di Mesir, dan ia akan menyertai Musa serta menunjukkan apa yang akan Musa lakukan selanjutnya. Singkat cerita, Musa memenuhi panggilan Tuhan, dan ia pergi menghadap Ramses dan memintanya membebaskan orang-orang Ibrani. Tentu saja tidak semudah yang kita pikirkan. Ramses yang marah dan khawatir terus membunuh orang Ibrani setiap harinya, agar Musa menjadi takut dan menghentikan tindakannya. Moses, his family, where are they? Setelah Musa dan bangsa Ibrani melakukan perlawanan dengan membakar lumbung makanan bangsa Mesir, Tuhan mengatakan kepada Musa untuk berhenti dan menyaksikan saja apa yang akan ia lakukan. For now, you can watch. Tuhan memulai penderitaan Mesir dengan mengirim buaya darat yang langsung berpesta pora memangsa para nelayan yang sedang menjala ikan. Ia merubah air menjadi darah hingga mengakibatkan seluruh ikan modar dan membusuk. Air yang berubah menjadi darah juga mengakibatkan benih-benih tanaman mati tak tersisa. Lalu bermiliar-miliar katak mulai bermunculan dan memenuhi seluruh Mesir. Sampai nongki-nongki di dapur, meja makan, hingga kasur-kasur empuk milik bangsa Mesir. Setelah katak-katak mati, muncullah lalat dengan jumlah yang tak masuk akal, yang hinggap di mana saja, saking banyaknya sampai bisa membunuh orang Mesir. Lalu tulah berikutnya adalah meninggalnya ternak bangsa Mesir. Semua ternak meninggal tanpa terkecuali di seluruh Mesir. Lalu penyakit bisul muncul dan menyerang seluruh orang yang ada di Mesir, tak terkecuali raja dan seluruh orang yang ada di istana. Dan penyakit ini tidak bisa diobati oleh dewa-dewi bangsa Mesir. Di malam hari, Tuhan menurunkan hujan es yang membuat seluruh orang kalang kabut mencari perlindungan. Tidak sampai di sana saja, Tuhan mengirim beribu-ribu belalang ke Mesir yang memakan apapun yang ada di sana, hingga Mesir mengalami kelaparan ekstrim. Dan matahari tenggelam selama 3 hari lamanya, dan Mesir menjadi gelap gulita. Tulah terakhir yang Tuhan berikan ialah meninggalnya anak sulung bangsa Mesir. Musa memperingati Ramses dan memintanya agar membebaskan bangsa Israel saat itu juga. Tapi Ramses tetap menolak. Bangsa Israel melumuri pintu rumah mereka dengan darah anak domba, supaya anak sulung mereka tidak meninggal. Ketika malam tiba, Ramses yang sudah diperingati oleh Musa sangat prepare dengan menyalakan semua tungku api dan menjagai anaknya dengan membawa pedangnya. Karena ia mengira bangsa Israel akan menyerang dan membunuh anaknya pada malam itu. Hingga akhirnya gelap muncul melingkupi Mesir dan sekaligus merenggut napas seluruh anak sulung bangsa itu. Begitu pula dengan anak sulungnya Ramses. Jerit tangis menggema di seluruh Israel pada malam itu. Di pagi hari, Ramses datang menemui Musa dengan Eliezer yang sudah tak karuan. Ia memerintahkan seluruh bangsa Ibrani yang berjumlah kurang lebih 600.000 jiwa
pergi meninggalkan Mesir pada saat itu juga. Buset, banyak banget itu. Bangsa Ibrani berbondong-bondong menuju tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, mereka baru menyadari bahwa di belakang mereka Ramses dan pasukannya sedang mengejar mereka. Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus mereka lewati, tapi kemudian mereka terjebak. Di depan mereka lautan luas dan di belakang mereka Ramses dan pasukannya. Musa meminta pertolongan kepada Tuhan dan ia melemparkan pisaunya ke laut. Hingga pagi tiba, ia melihat bahwa air laut menjadi surut dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberang saat itu juga. Saat berada di tengah-tengah laut, ternyata pasukan Ramses pun sudah berada dekat dan sedang menyeberang lautan. Musa yang melihat hal tersebut memerintahkan agar bangsa Ibrani segera lari dan ia menghadapi Ramses dan pasukannya. Tapi tiba-tiba laut yang kering perlahan menutup hingga membuat Panglima Ramses memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk segera berbalik. Tapi Ramses tetap maju dan begitu pula dengan Musa. Hingga air laut menghancurkan seluruh pasukan Ramses dan memisahkan keduanya. Ramses yang selamat hanya bisa menyaksikan seluruh pasukannya habis dibabat oleh air laut. Sebelum melanjutkan perjalanan, Musa membawa bangsa Ibrani ke tanah Midian dan bertemu dengan keluarganya. Lalu film memperlihatkan kepada kita di mana Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Sinai dan mengukir 10 perintah Allah di atas batu, serta menetapkan perjanjian antara Allah dan bangsa Ibrani. Film berakhir dengan memperlihatkan Musa yang sudah tua, melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan, sambil menjaga lot batu yang berisi 10 perintah Allah di dalam kereta. Dan film pun tamat. Oke, berakhir vlog kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton pelur cerita film Exodus, Gods and King ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.